Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam channel Ulama Bicara, dan saat ini saya sedang meluncur ke pesantren Asy-Syafinah Kalisuren Bogor untuk bertemu dengan guru yang kita cintai, Kiai Haji Dr. Haris Hakam. Kita akan mengangkat tema yang sedang viral di minggu-minggu ini, yaitu tentang spirit doll. Spirit doll lama-lama menjadi scary doll, boneka yang menakutkan. Spirit doll adalah boneka yang konon kata mereka adalah diberikan arwah atau apapun spirit di dalamnya. Padahal sudah jelas para ulama mengatakan itu adalah perbuatan jin. Lantas bagaimanakah mungkin manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan lainnya justru berkomunikasi dengan benda mati? Nah, inilah yang harus kita telah, fenomena apa yang terjadi pada manusia akhir zaman seperti ini. Itulah tema yang nanti kita angkat dalam kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu pendapat dari guru-guru kita, Abi Maki dan Kiai Haji Tata Sukayat. Tetaplah bersama kami, Ulama Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya masalah seperti ini jauh daripada hal-hal yang disyariatkan, terjebak di dalam kemusyrikan. Karena apabila ada yang mengatakan ruh itu dimasukkan ke dalam sesuatu atau boneka namanya, jelas ini keluar dari syariat. Ruh yang sudah wafat itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Nah ini nih, fayumsikul lati qada 'alaihal maut artinya Allah menggenggam ruhnya orang-orang sudah wafat. Mustahil untuk diganggu gugat, mustahil untuk diambil, apalagi ditransfer ataupun diberikan kepada tempat yang lain. Kok bisa? Itu adalah jin, na'udzubillah, dan ini adalah kemusyrikan yang telah merajalela di negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Setan itu sifat, dat setan itu minal jinnati wan nasi, yang kelihatan dari manusia, yang tidak kelihatan pasti dari bangsa jin. Nah, bisa saja yang kelihatan itu berupa benda-benda tertentu dan jin berkoalisi di situ. Dan itu sangat dekat dengan kemusyrikan. Andai boneka itu hanya sebuah kreativitas estetika, tidak masalah. Tapi ketika diperlakukan sangat istimewa, melebihi yang lain, bahkan diyakini punya kekuatan sebagai solusi dari segala permasalahan, saya rasa itu sudah masuk kepada wilayah yang tidak dibolehkan oleh agama. Mendingan piara anak yatim, fakir miskin daripada memelihara benda-benda yang sangat boleh jadi madorotnya lebih banyak, manfaatnya tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita sudah sampai di pesantren Asy-Syafinah Kalisuren, dan alhamdulillah telah berjumpa dengan guru yang kita cintai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dan dalam kesempatan kali ini seperti yang telah kita bahas tadi, kita akan mengangkat tema tentang spirit doll. Spirit doll itu apa istilahnya? Boneka yang ada arwahnya, konon begitu Kiai. Lama-lama menakutkan juga, jadi scary doll Kiai ya. Nah Kiai, sebelum kita membahas ke berbagai banyak aspek ini Kiai, ini menurut pendapat Kiai, kita akan berikan komentar sedikit tentang hadirnya fenomena spirit doll ini seperti apa menurut pandangan Kiai? Iya baik, terima kasih Mas Agung. Sebenarnya spirit doll ini kan sesuatu yang sudah lama, barang lama kemudian dikemas. Dan itu sangat syarat dengan muatan ekonomi, punya kepentingan. Betul, marketing ya berarti. Nah, jadi ini sebenarnya marketing, teknik marketing yang dilakukan oleh orang-orang yang cinta dan suka bersahabat dengan jin. Nah, gitu kan. Biasanya kan kalau di dalam dunia yang remang-remang itu kan namanya saja berubah-ubah kan. Betul. Padahal dari perubahan nama dari satu nama ke nama yang lain sebenarnya substansinya, eksistensinya sama, dia juga. Repackage begitu Kiai. Iya. Nah sama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah ada spirit doll. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran dengan sebutan uqad. Uqad itu jamak dari uqdah.
Uqdah itu boneka. Boneka ya yang dianyam dari bahan, dari benang. Nah, di benang dibuat ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, di dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim itu, Nabi pernah diteluh. Oke. Iya, Nah, iya. Nabi diteluh. Nah, cara meneluhnya itu dengan menggunakan media ini. Jadi, spirit doll itu adalah dulu sarana untuk menyakiti orang lain. Santet begitu. Santet. Sehingga ada seorang yang anak muda yang memanfaatkan kedekatannya dengan Nabi dari kalangan Bani Israel ini, ya orang-orang Yahudi ini disuruh oleh si Labib. Nah, Labib ini meminta anak muda yang dekat dengan Nabi itu untuk mencari beberapa lembar rambut Nabi yang disisir, yang tersisa disisir itu. Rontokannya begitu. Rontokannya. Itu diambil. Kemudian dilibatkannya, diikatkan di spirit doll ini tadi. Dan ini dimasukkan ke dalam sumur. Hanya dulu itu dijadikan media alat untuk melakukan kejahatan. Ya, menyihir begitu. Ya, kalau sekarang kan cuma hobi. Hobi, betul. Ya, cuma itu saja. Tetapi tetap memanfaatkan sarana yang sama. Yang pada kelamaan sebenarnya ada penundukan yang berbahaya. Seperti memberi susu kalau pagi. Seperti anak bayi kan. Ngasuh anak bayi. Ya, memberi susu. Kemudian memberi makanan, cemilan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya udah sangat berbahaya dari sisi akidah. Ada penundukan diri kepada makhluk, kepada bangsa jin, dan ini sangat berbahaya. Saya ingin mengatakan dari zaman Nabi itu sudah dikenal oleh orang-orang sebelum Islam itu datang. Bahkan itu Nabi pernah dikena sihir yang semacam itu. Itulah yang jadi asbabun nuzul turunnya Al-Mu'awwizatain. Sehingga kalau saya, Mas Agung, kalau tidak mau kena sihir, ya kalau tidak mau kena sihir itu, menjelang tidur itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian ditiupkan, diusap ke seluruh tubuh. Kemudian ketika nempel di bantal, membaca ayat kursi. Kalau kita tidak sombong, mau dari ilmu teluh Afrika yang katanya hebat itu, mau dari Jember, dari mana pun tidak bisa. Nah, kalau kita perhatikan seperti yang Kiai katakan tadi bahwa itu semacam boneka-boneka itu sudah ada sejak zaman dulu. Mungkin sekarang mengalami evolusi. Sekarang manusia sudah sangat cerdas dengan teknologi sehingga membuat wajahnya itu begitu sempurna seperti anak bayi beneran, Kiai. Nah, kemudian dalam konteks mereka mengatakan sebenarnya saya tidak berurusan dengan masalah jin, tapi ada bentuk komunikasi. Jadi itu merupakan alat sebagai stimulus untuk bisa berkomunikasi. Kan tidak heran anak kecil kita, yang cewek-cewek terutama waktu kecil, kita hadiahi boneka. Nah, kamu dalam konteks seperti ini, kalau menurut pandangan Kiai seperti apa? Nah, ini juga menarik ya. Dalam ada hadis yang sahih, Sayyidah Aisyah itu kan dinikah sama Nabi itu masih muda, masih belia, walaupun tidak melaksanakan tugas seorang ibu. Dalam riwayat yang sangat kekanak-kanakan, beliau mengatakan, kana al-abu bil banat fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian wala yanhana an dzalik. Dulu kami main boneka-boneka banat, ya, boneka-boneka itu bersama teman-teman perempuan, ya, bersamaku. Dan Nabi tidak melarangnya. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, 4 mazhab ini tidak melarang anak-anak kecil yang main boneka, derby dan lain sebagainya. Itu tidak. Artinya kalau boneka itu tidak ada muatan apa-apa, nggak ada masalah. Ya, yang dipergunakan oleh anak kecil. Nah, dia akan bermasalah ketika walaupun awalnya main-main. Nah, contohnya gini Mas Agung nih. Di Indonesia ini ada yang namanya jailangkung. Setahun saya ingat benar itu, tahun 70-an itu kalau terang bulan 2 yang kita mainkan. Pertama main selodor. Selodor. Yang kedua main jalangkung. Jadi mainan malah itu. Jalangkung itu kan
gayung, gayung, kemudian dikasih palang, Betul. dipakein baju, kemudian diberi mata, diberi hidung. Nah, itu mantranya tidak terlalu susah. Ya, ini didirikan sama yang mantra dibacakan itu begini. Jaya Langkung, Jaya Langse, Jaya Langkung, Jaya Langse. Di sini ada pesta-pesta kecil-kecilan. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Dibaca lagi, diulang itu. Kemudian boneka itu dibuatkan tangan dan diikatkan kapur atau pensil, ya. Kemudian kaca. Kalau dia sudah datang, maka dia memberi isyarat. Iya, katanya. Apakah kamu udah datang? Dia tulis ya. Namamu siapa? Nama saya Kristi. Ya. Kenapa kamu meninggal? Tulis tabrakan. Gitu. Kita tertawa-tawa. Tawa, walaupun rada-rada serem. Ada serem. Nah, ini kan sebenarnya main-mainan. Main-mainan, tetapi dia sudah memanfaatkan sarana. Nah, yang menariknya Mas Agung ini orientasi dagang ini tuh begini. Saya tidak ingin memberikan hal-hal yang terlalu jauh. Tapi sejarah tentang Jaya Langkung ini tidak bisa melepaskan diri dari mitos dari Tiongkok. Oh, import justru itu. Ya, dari Tiongkok. Karena bangsa Cina. Itu biasa menyatu. Kalau di Jakarta di sini orang-orang Cina itu di Kebayoran Lama itu biasa main sama orang kampung, tidur di masjid, di musola, di Tanah Abang, Petamburan, itu banyak yang menyatu. Nah, barangkali dari situ terungkap. Di dalam mitos Cina itu ada yang disebut dengan Cai Langgong. Cai Langgong dengan Jaya Langkung. Cai Langgong, ya, itu ya, itu dialek Cina, kemudian menjadi bahasanya Jaya Langkung. Padahal Cai Langgong itu adalah nama dari leluhur, ya, dari leluhur satu farm, ya, yang mereka akui, yang bisa dipanggil ketika mereka ingin bepergian hari apa untuk berbisnis. Kemudian ini boleh tidak ini wanita ini yang dinikahinya untuk sebagai ya pasangan anaknya, cucunya. Mereka menggunakan dengan ini malah minta petunjuk ke jalannya. Ya, Jaya Langkung ini yang jadikan itu. Ya Allah. Termasuk moyang. Kita sebut dengan nenek moyang. Moyang itu nama dewa. Ya, sama dengan Cai Langgong, moyang itu adalah arwah yang bisa dipanggil. Arwah yang bisa dipanggil untuk mereka bertanya di kalangan orang-orang Cina. Nah, oleh orang kampung dipermainkan itu. Manusia-manusia sawah pun itu kalau malam, petaninya pulang, itu dicabut, Mas Agung. Dicabut, dipakai mainan sama anak-anak. Disuruh nulis dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang terpenting di sini. Ketika yang dipermainkan oleh anak-anak yang muda itu tadi, dia nggak ngerti tentang akidah. Merusak akidah apa tidak? Dia tidak mengerti itu. Karena itu masih kriteria anak yang baru besar. 14, 15, maksimal 17 tahun. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Artis-artis yang sudah dewasa. Ya, orang-orang yang sudah dewasa yang beli. Yang herannya lagi, dia laki-laki, Mas Agung. Tetapi berperilaku seperti seorang ibu yang memelihara anak ini. Ini secara psikolog, ada seorang psikolog di UI mengatakan ini bermasalah dari ilmu kesehatan ini. Ya, dia ada yang perlu diluruskan. Sakit jiwa kalau laki-laki main boneka. Jadi beralasan bahwa itu adalah cara komunikasi untuk mendapatkan ketenangan pun itu tetap salah ya? Nggak boleh dong, kan kita sudah diatur. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku penuhi permintaanmu. Maaf, di dalam salah satu hadis ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan orang yang menggunakan sarana spirit doll itu sudah dihukumkan musyrik. Musyrik. Ya, coba menyadarkan keyakinan. Ya, gitu para pemirsa, silakan yang ingin mendapatkan maraje ya, referensi yang original, yang lengkap itu di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid ke-8 yang terakhir dijelaskan tentang itu. Jadi orang yang memanfaatkan spirit doll untuk kepentingan sesuatu, dia sudah dikelompokkan faqad asyaraka billah. Dia sudah syirik kepada Allah.
Iya, iya. Nah, kemudian gini Kiai, kalau kita kaitkan ini merupakan tradisi yang memang turun-temurun. Bahkan jangankan kita berbicara tentang tradisi yang ada di Indonesia. Ternyata kalau kita baca sirah Nabi terdahulu bahwa mereka menghadapi satu kelompok yang memang ada idolation, penyembahan via boneka atau apapun namanya. Artinya ini kan memang satu hal yang mewarnai kehidupan evolusi manusia hingga disempurnakan oleh Rasulullah dengan dinullah Islam, Kiai. Nah, ini artinya berarti kesyirikan itu terulang kembali dengan wujud yang lain, begitu Kiai? Sampai ada satu warning yang keras dari Nabi. Ya, annal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wasuratun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing atau surah. Nah, ini menarik. Surah oleh sebagian saudara-saudara kita ini, orang Salafi, itu dianggapnya foto juga surah. Karena mereka menyebutnya taswir, ya, surah itu foto. Sehingga mereka kalau bukan KTP, kalau bukan ijazah, mereka nggak mau menggunakan karena dianggapnya itu dianggapnya surah, nggak boleh. Padahal kalau kita pahami pada konteks tentang albanat, ya, boneka-boneka wanita, anak-anak kecil itu dan lain sebagainya, surah yang dimaksud adalah bentuk yang 3 dimensi. Nah, yang 3 dimensi. Kalau foto itu nggak cuma 2 dimensi, itu tidak termasuk dalam pengertian itu. Karena konsentrasi pemahamannya itu, kalau yang 3 dimensi itu yang dimaksud dengan spirit doang. Itu yang sangat dimungkinkan seorang untuk mengingat sebelumnya dulu sudah menggunakan. Nah, sekarang kita buat tamsilnya tuh begini. Kenapa orang Islam pada awalnya nggak boleh ziarah kubur? Karena mereka menyembah kuburan. Leluhurnya disembah. Jadi tentang Cai Langgong, ya, moyang, itu juga sudah ada, versi Arabnya sudah ada, memang disembah, memang dihadirkan. Jepang juga melakukan itu, walaupun teknologi sudah maju. Memanggil ruh-ruh yang sudah panjang. Nah, ketika Islam mengajarkan itu, nggak boleh. Nggak boleh berpuasa. Nggak boleh ziarah kubur. Sampai Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Sekarang aku perbolehkan kalian ziarah kubur. Boleh sekarang lang. Kenapa? Nabi melihat sudah aman. Nah, boneka juga kayaknya seperti itu. Kalau dalam pendekatan ini, ada rumah Habib, dia beli patung di Bali. Mas Agung ngerti ya? Wujudnya? Patung yang raksasa itu. Ini rumahnya Habib nih. Patungnya besar. Patungnya besar, raksasa ditaruh di depan rumahnya. Jadi gimana penjelasannya? Hazihi surah. Apakah ini termasuk surah? Surah. Ini surah. Tetapi ini surah yang tidak disembah, kata dia. Ini seni, ya. Ini seni. Ini tidak disembah. Dulu tidak boleh ziarah kubur, pada akhirnya diperbolehkan ketika sudah aman. Sekarang orang udah nggak ada orang Islam menyembah patung yang model begini, nggak apa-apa. Nah, konteks bahasan kita kalau tentang spirit doll itu, kalau dia beli boneka memang seneng sama boneka, nggak apa-apa. Ketika diisi oleh spirit tadi itu bermasalah. Baru bermasalah ketika dia seperti itu, kasih minum. Kan itu penghambaan. Dan dia marah. Mas Agung, saya punya orang tua itu hidup di zaman Belanda dan masuk zaman Jepang dan zaman Republik. Sehingga zaman dulu, ya, seperti anak saya Fatih itu kalau di jalan di stop sama begal, dia turun. Dia gulung sarungnya, dilawan. Kenapa? Karena kita memang dibekali. Gitu. Nah, dulu itu orang-orang belajar hal-hal yang semacam itu. Termasuk hukumnya di dalam hukum Islam itu boleh tidak kita menggunakan kekuatan jin. Betul. Boleh atau tidak? Ulama mengatakan, bahkan ada pertanyaan lagi, boleh tidak manusia menikah sama jin? Nah, ini kita jadi tambah luas. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, kita boleh menggunakan jin, tapi kalau dia melakukan kesalahan bisa kita panggil, bisa ditampar. Kalau sudah sampai seperti itu boleh. Karena dia dipekerjakan seperti kita memperkerjakan
anak-anak muda yang kita pekerjakan ya, pekerja-pekerja kasar. Kamu salah ini, pampar gitu, boleh. Ya, menikah dengan dia boleh, bahkan menggunakannya boleh. Nah, kenapa? Karena dulu di Jakarta, di Betawi itu, kalau orang ini sudah masuk pada target yang mesti dia dibunuh, dia kena. Tetapi orang-orang yang memanfaatkan itu ada yang jaga rumahnya. Tapi dia mesti dibayar, dia pekerja. Nah, pekerjanya itu, Mas Agung, bayarnya itu dengan memberi tulang. Makanan begitu Kiai. Tulang. Sehingga di dalam hadis, dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan bahwa tulang-tulang hasil penyembelihan itu tidak boleh dikencingin. Karena nanti waktu dimakan jin, najis. Karena jinnya itu Islam banyak. Nggak boleh dimakan. Dikasih itu. Ketika lupa, orang-orang dulu lupa memberi makan kesibukan dia, itu rumahnya itu, tempat tidurnya itu dibalikin. Marah dia, waduh gue udah kerja nggak dikasih gaji gitu. Nah nanti dia dipanggil, pukul. Jangan begitu caranya, gitu. Didobel kasihnya. Lah apakah anak-anak muda, artis-artis yang sekarang yang membeli spirit doll, yang memberi makan itu bisa nampar ketika dia sampai kepada penghambaan? Tidak ada ilmunya mereka. Nah, nggak ada persoalan yang semacam ini. Nah kalau sekarang begini Kiai, seperti Kiai katakan tadi, ketika kita punya boneka tetapi tidak berurusan dengan memasukkan roh atau apapun di dalamnya dan tidak terjadi penghambaan, itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada dimensi lain yang setiap saat bisa ya lewat mampir di rumah kita. Makanya Rasulullah juga menegaskan kalau ada patung atau apapun berpotensi untuk dimasukin jin. Nah ini kan kasihan anak-anak kecil yang mungkin orang tuanya tidak terlalu memiliki ilmu tentang ini Kiai. Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube itu Kiai, banyak itu boneka yang juga bergerak sendiri. Artinya walaupun tidak kita panggil, benda-benda ini berpotensi untuk kemasukan jin Kiai. Iya memang, dan itu biasanya pernah digunakan. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu caranya, cuma itu dianggapnya ritual gitu. Seperti yang tadi saya bacakan ya. Kan orang sekali dengar anak juga langsung hafal. Jaya Langkung, Jaya Langse, Jaya Langkung, Jaya Langse. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak diundang, pergi tak diantar gitu. Sekali baca bisa. Kemudian dia tidur-tiduran, dia baca gitu. Jadi setiap media yang sudah pernah digunakan, dia berpotensi untuk seperti itu. Walaupun sebenarnya waktu dia membaca itu, dia nggak begitu. Dia cuma mendengar, menghafalkan mantra yang dibaca oleh orang. Jadi artinya kita sebagai orang tua pun juga harus berhati-hati. Karena pada akhirnya nanti ketika anak-anak ini tidak tahu, itu ternyata juga menyentuh di wilayah kesyirikan. Itu kan berbahaya sekali, Kiai. Iya, ada yang mengatakan bahwa ketika itu bagian dari sebuah menghantarkan suasana anak belajar berdialog, anak alat untuk berkomunikasi begitu ya, dengan bahasa. Dan orang tua belajar memberikan tanggung jawab anaknya supaya bajunya diganti, bajunya nggak boleh kotor dan sebagainya. Saya kembali lagi kepada Nabi kenapa tidak melarang kepada Sayyidah Aisyah, dilihatnya nggak berbahaya gitu. Jadi sepanjang orang tua melihat ya, menganalisa, oh ini nggak ada nih, nggak ada aman, nggak ada bahaya. Kalau dia ngomong sendiri bukan karena dia stres, bukan karena gila gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dilakukan sama artis-artis, lain Mas Agung. Dia kelihatannya ngomongnya memang ada yang dia. Dia menyadari bahwa dia sedang berdialog. Bahkan di kamar tuh luar biasa banyaknya Kiai. Nah Kiai, kalau kita lebarkan pada aspek psikologi masyarakat, karena tentu saja tuntutan zaman, kemudian juga beratnya kehidupan ini, sehingga mereka lebih baik hidup sendiri. Nah tentu mustahil manusia hidup sendiri tanpa harus dengan berdialog. Seperti yang di Jepang itu. Mungkin di Jepang itu konon katanya Jepang ini akan terjadi kepunahan karena mereka lebih baik tidak menikah sampai tua, sehingga muncullah teknologi yaitu diciptakan manusia-manusia robot. Nah, Kiai memandang fenomena ini seperti apa, Kiai? Ya, memang pada akhirnya kita akan banyak peran kemanusiaan yang digantikan sama robot. Dan ini Mas Agung sesuatu yang luar biasa tuh begini, peran robot ini. Ini kan robot sama boneka ini
robot yang berbentuk manusia, Ya, bahkan bisa ini berdialog begitu Kiai. sama aja, cuma ini sudah lebih teknologi canggih. Lebih sophisticated gitu. Perancis ketika menawarkan dagang kepada Cina pada masa pandemi kemarin, dia sudah menggunakan hologram. Jadi dia tidak perlu lagi berangkat dari Perancis ke Cina menawarkan dagang itu dengan ada orang ya membawa barang, bawa contoh, memberikan gambar. Tapi dia cukup mengirimkan hologram tampil sosok manusia yang bisa menjelaskan segala sesuatu dan produk yang ditawarkan. Nanti tidak ada lagi kalau kita mau naik pesawat itu ada pramugari yang menjelaskan tata cara menggunakan seatbelt. Cukup melihat saja. Jadi nanti ada hologram yang berdiri langsung seketika, dia menjelaskan cantiknya dan lain sebagainya. Ini Mas Agung, ini nanti kalau ditampilkan bugil, ditampilkan bugil, betul. Ini adalah alat untuk pemuas seks. Betul, sarana maksiat begitu. Ya Allah, betul. Ini jadi betapa semakin berat hologram ini. Bang Berat, saya di Sudirman Jakarta itu pernah lihat dari salah satu gedung itu baru eksperimen mengeluarkan, itu keluar benar, seperti gerakan-gerakan yang gitu ya sempurna sekali. Nah itu hologram itu nanti jadi seorang ingin, bahayanya begini, dia punya pacar, kemudian dia buatkan hologram seperti pacarnya, kemudian dia tampilkan pacarnya itu telanjang, dan kalau dia mau merusak putri muslimah, maka dia bisa buka jilbabnya, kemudian dia buka pakaiannya, dia foto, cereng, kemudian dia tampilkan di media sosial. Asli ini nggak bisa ini. Ya Allah. Dengan teknologi yang tinggi baru bisa ketahuan. Ya Allah. Jadi betapa Islam nanti akan dirusak dengan cara yang seperti itu. Tantangannya sangat berat sekali, terutama kepada para ulama. Dari sekarang mestinya kita melarang ya spirit doll itu, karena nanti akan ke sana. Kalau sekarang kita bertoleransi hal-hal yang semacam ini, pada akhirnya berat. Apakah Kiai melihat ini merupakan satu bagian dari grand design memang untuk merusak Islam atau generasi Islam atau seperti apa Kiai? Ini sebenarnya produk teknologi. Cuma oleh orang-orang ini dimanfaatkan. Sama halnya tentang atom, bom atom. Itu kan sebenarnya teknologi yang dibuat untuk menembus gunung sehingga dibikin jalur kereta api itu mudah. Tetapi kan ini dijadikan alat perang. Sama dengan orang yang memproduksi pandai besi. Bikin pisau itu maksudnya buat ibu potong di rumah, tetapi dia buat bunuh orang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini produk mulia, ya. Allah ingin menunjukkan tuh, lihat manusia kalau mau mengembangkan intelektualnya, dia bisa melakukan itu. Yang dia nggak bisa cuma satu, ruh. Ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Nanti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang tanya kepadamu, ruh. Qul min amri rabbi. Ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Ini ulama Mas Agung ada yang mengatakan ruh itu bukan materi. Ruh itu bukan makhluk. Karena bahasanya dalam teks itu ya kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Kalau dia bilang ruh ini urusan Allah, berarti ada dong urusan Allah yang non material. Yang kita nggak akan bisa nyampe pada memahaminya gitu. Jadi dia bagian, kalau dia dibilang ini makhluk, berarti ada bagian pada sisi Tuhan yang bersifat. Tapi ada komanya ayat itu. Artinya aku berikan sedikit pemahaman tentang itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, ya. Itu Allah ingin mengatakan bahwa seandainya bisa menembus 7 lapis langit pun itu sedikit. Untuk memperbandingkan dengan ilmunya Tuhan. Kamu jangan kagum sama orang itu yang bisa menciptakan hologram, bisa menciptakan teknologi, itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya itu ayat itu. Nah, kemudian begini Kiai, artinya ketika manusia tadi membuat semacam, ya mungkin sebagian orang yang tidak memiliki ilmu menjadi tandingan. Ya kan, saya bisa menciptakan makhluk, itu juga terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita memberikan penyadaran kepada orang tua ini Kiai. Artinya anak-anak yang lahir di era sekarang, yang tentu saja ketika dia lahir, dia menghadapi teknologi yang sangat luar biasa. Di lain sisi ini anugerah, tapi di lain sisi ini sebagai alat perusak bagi generasi kita, Kiai. Ya, memang betapa bagi kaum
muslimin dan muslimat ini, terutama ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, untuk banyak mendekat duduk di majelis taklim, melihat video-video yang bermanfaat, termasuk channel Ulama Bicara ini yang digagas oleh Mas Agung ini, insya Allah akan memberikan, setiap tampilan ini akan ada 1-2 hal yang dijadikan guidance ya, dijadikan sebuah petunjuk bagi generasi muda. Jangan Bapak Ibu, jangan jauhkan. Kalau Nabi tadi sudah mengatakan faqad asyraka billah, orang yang memainkan ya spirit doll itu sudah dihukumkan dia spirit. Sampai di kalangan ilmu hikmah, Mas Agung, pengobatan ruqyah itu hanya diperbolehkan cuma dibacakan air untuk diminumkan. Tidak boleh lagi dengan menggunakan nggak boleh. Karena ayat itu ayat wa min syarrin naffasati fil uqad. Nafasat itu adalah dukun-dukun yang meniupkannya itu dengan cara disembur. Gitu. Sampai ruqyah nggak boleh, tasabuhnya nggak boleh menyerupai dengan cara seperti itu. Baca saja kamu airnya, kemudian kamu minumkan. Jangan, padahal kan bisa kan diminum, ditiup, gitu. Itu bisa. Jangan juga dari lantaran ayat itu ada konotasi bahasanya seperti itu. Baik, terima kasih Kiai. Artinya kita harus berhati-hati dengan apapun yang kita saksikan saat ini, karena kita memang terlahir dan kita juga telah menembus waktu di mana ini adalah akhir zaman. Begitu banyak ujian, tapi insya Allah siapa yang dekat dengan ulama, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Amin, amin. Terima kasih banyak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali tentu saja masih bersama kami di channel Ulama Bicara.